agak nah, jadi hari ini agendanya kita akan membahas materi tentang R&D. Materi ini akan dibawakan oleh Maria, masih sama kayak yang kemarin. Nanti materinya lama pemberian materinya 1 jam, kemudian nanti akan ada tanya jawab. Kalau gitu kepada Maria langsung aja disilahkan ya. Makasih banyak, Kak. Suaraku kedengeran nggak ya? Kedengeran, Maria. Makasih banyak teman-teman yang udah menyempatkan waktunya buat hadir belajar bareng OSCE tentang R&D malam hari ini. Sifatnya sharing aja ya, nanti buat teman-teman yang udah PKP di industri juga minta tolong prosesnya kalau ada yang salah dan mau ditambahkan kalau ada yang kurang. Mungkin beberapa teman-teman tuh udah baca ya blueprint OSCE tentang perancangan sedia informasi. Nah, isinya tuh ada 10 poin. Ini blueprint-nya tuh mengacu ke yang tahun 2017. Intinya tuh ada 4 poin. Yang pertama itu melakukan penelusuran informasi. Habis itu, setelah kita melakukan penelusuran informasi yang dibutuhkan dalam perancangan, nanti akan melakukan perancangan terkait merancang formulasinya, lalu spesifikasi dari bahan baku, kemudian bahan pengemas, dan juga finished good atau produk jadi yang kita targetkan, lalu merancang terkait prosedur pembuatannya, lalu evaluasi mutu, baik IPC maupun EPC, lalu ada merancang kemasan, label, dan juga merancang uji stabilitas yang nantinya bakal dipakai buat penentuan expired date. Terus setelah dirancang dan juga dicari, nanti bakal melakukan prosesnya gitu, melaksanakan studi performulasi tersebut dari pembuatan sediaan, melakukan pengujian mutu, serta menetapkan formulasi atau master formulanya. Nah, setelah udah mencari informasi, merancang dan melakukan, semua itu akan didokumentasikan karena semua hal yang kita lakukan itu emang harus terdokumentasi. Kalau tidak terdokumentasi, kita diartikan tidak melakukan apapun gitu. Nanti di OSCE ini tahapannya mencari informasi, lalu merancang, dan melakukan ini, aku sempat nanya-nanya ke beberapa cutting tuh, kalau emang alatnya ada dan memungkinkan untuk dipraktekkan, itu nanti kita bakal praktek langsung buat melaksanain, baik itu pembuatan sediaan ataupun pengujian mutunya. Kalau enggak ya lebih ke, apa namanya ya, entah pura-pura praktek atau enggak cuma merancang prosedurnya aja gitu. Habis itu nanti pendokumentasian itu semua yang diminta, yang ada di soal OSCE-nya itu harus dicantumkan gitu, selengkap mungkin. Langsung aja ya. Pertama-tama tuh aku mau ngejelasin sedikit tentang R&D atau tentang perancangan produk. Untuk alur pengembangan produk itu kan kalau di R&D itu kan ada produk baru sama produk transfer. Nah, apa sih bedanya kalau produk baru tuh benar-benar dari awal itu perusahaan itu yang merancang gitu. Nah, tahapannya tuh hampir sama kayak produk transfer. Kalau produk transfer itu sebenarnya produknya tuh udah existing, udah ada. Cuma tuh dari industri yang sebelumnya itu pengen diproduksi di industri yang lain gitu. Atau istilahnya itu transfer teknologi. Nah, kalau yang produk baru benar-benar dari awal banget kita tuh mencari informasi terkait bagaimana formulanya, terus bagaimana prosedurnya, apa aja risiko yang bakal mempengaruhi mutu dari obat yang kita buat, terus bagaimana target profil dari spesifikasi produknya, kita benar-benar rancang dari awal, terus diuji kira-kira tuh layak nggak, bisa nggak diproduksi di industri kita gitu, atau namanya tuh feasibility study. Terus habis itu studi literatur, terus materi procurement, nanti itu pihak SCM yang bakal mencari suppliernya, kita hanya memberikan spesifikasi dari setiap material yang dibutuhkan,
Lalu bagian development yang analis development itu bakal mengembangkan metode analisanya serta melakukan validasi. Jadi setiap metode analisis yang bakal dibutuhin untuk pengujian mutu produk itu harus tervalidasi. Lalu untuk bagian tim formulasi di R&D itu bakal melakukan trial-trial yang awal kan paling itu trial laboratorium. Nanti kalau udah stabil, udah dilakukan stabilitas skala lab itu sekitar 1-3 bulan. Cuma tuh nggak mesti, biasanya tuh ada yang sampai benar-benar 6 bulan yang stabilitas dipercepatnya. Kalau emang dari pihak R&D-nya kurang yakin gitu terkait stabilitasnya untuk naik ke skala pilot, biasanya sampai 6 bulan gitu. Terus kalau udah oke, baru dilakukan trial skala pilot, habis itu dilakukan stabilitas lagi. Nah, untuk itu lanjut ke registrasi. Untuk registrasi ini, umumnya itu dibutuhin untuk yang stabilitasnya itu 3 batch, yang dua batch-nya itu skala pilot, satunya tuh skala kecil atau skala lab. Tapi untuk dapat NIE untuk validasi prosesnya itu 3 batch itu terdiri dari 2 pilot dan 1 komersil. Nah, untuk perbedaannya hanya di yang produk transfer ini nggak ada pengembangan metode analisa, dan juga skala lab-nya itu, trial-nya itu cuma jika dibutuhkan ketika emang ada benar-benar ada isu yang menyatakan bahwa ada risiko yang misal impurities atau apanya tuh bisa bermasalah gitu kan, pas pengujian stabilitas itu perlu dilakukan skala lab-nya. Kalau emang aman-aman aja dari data yang diproduksi sebelumnya, dari industri sebelumnya, itu bisa langsung ke skala pilot aja gitu. Nah, untuk di R&D itu kan ada 2 tim. Sebenarnya ada 3 sama packaging development. Tapi itu dari tiap-tiap industri beda-beda sih. Umumnya itu ada 2 tim formulasi sama tim analytical development atau ANDEV. Nah, untuk tim formulasi ini, dia itu tupoksinya, itu yang pertama itu melakukan studi preformulasi, lalu menentukan spesifikasi produk, lalu ada trial laboratorium, trial skala pilot, validasi proses, skala pilot, terus membuat master batch record. Jadi ketika udah selesai divalidasi prosesnya, udah sesuai semuanya, nanti dari pihak R&D yang bagian tim formulasi itu bakal bikin hasil akhirnya itu outputnya membuat batch record yang bakal dipakai atau dikasih ke pihak produksi nanti untuk skala komersilnya. Itu selalu melakukan update spesifikasi sesuai dengan peraturan. Kenapa sih harus update spesifikasi gitu kan? Ataupun peraturan dari per BPOM, karena kan produk-produknya kan diproduksi misal di Indonesia gitu, kayak kalau ada peraturan BPOM baru, ada penurunan ataupun penurunan dari batas maksimal pengawet ataupun emulsifying kan, kalau produk kita udah mau dilakukan registrasi ulang, itu harus diubah lagi formulanya. Kalau misal emang formula di produk kita tuh batasnya itu melebihi, jumlahnya itu melebihi batas maksimum yang ditentuin oleh BPOM di peraturan terbarunya gitu. Jadinya nanti bakal dilakukan registrasi ulang dengan formula yang baru. Nah, itu perlu divalidasi lagi nanti. Perlu dilakukan proses validasi dan stabilitas ulang. Tuh. Terus untuk yang di analisis development itu lebih ke metode-metodenya dari pengujian. Nanti akan melakukan validasi metode, terus transfer metode, terus pengujian raw material. Kalau untuk yang R&D ini, pengujian materialnya itu untuk material yang untuk material pada tahap trial. Kalau udah skala komersil dan udah di tahap komersil itu yang udah rilis di gudang, itu udah dipegang sama QC. Kalau yang analis di ANDEV ini cuma untuk pengujian raw material yang untuk bahan trial aja. Terus pengujian produk hasil trial lab sama skala pilot itu pengujian stabilitas dan spesifikasinya itu yang tahap awal itu dilakukan oleh analis di analytical development. Terus pengujian sampel stabilitas yang tadi, habis itu nanti dilakukan update metode juga. Nanti biasanya tuh kalau di FI kan FI ataupun kompendial yang lain kan nggak begitu lengkap ya prosedurnya. Nah, nanti makanya perlu adanya update atau modifikasi, dan itu perlu verifikasi atau validasi dari pihak analis di ANDEV ini gitu.
Jadinya intinya tuh kalau R&D itu bakal selalu melakukan update, terus trial lagi untuk keperluan registrasi biar produknya itu bisa diproduksi di skala komersil dan memenuhi kualitas atau spesifikasi yang ditargetkan gitu. Terus untuk teman-teman buat mau lebih tahu lagi terkait R&D itu bisa baca IC8 yang Q8, itu tentang quality by design. Itu ada beberapa elemennya untuk tahapan dalam pengembangan produk. Ini bisa dipelajari sendiri, nanti baca-baca aja. Nah, kita langsung masuk ke yang blueprint OSCE itu ya. Yang pertama kan itu ada studi preformulasi, baik penelusuran informasi maupun melakukan perancangan. Nah, yang pertama itu ada melakukan studi literatur terkait sifat fisika kimia bahan dari bahan atau material dari formula yang bakal dipakai. Nah, itu referensinya teman-teman tuh seperti waktu kita kuliah itu dipakainya tuh bisa FI, yang wajib dulu tuh didahuluin tuh FI, terus USP, terus baru BP, IP, GP, sama GP. Jadi sebenarnya tuh kalau di industri itu tergantung produknya itu mau dikomersilin kemana gitu. Referensi yang dipakai tuh misal kalau mau ditargetin ke US ya berarti yang diutamain itu yang USP. Kalau misal mau dipasarin di Eropa ya bisa pakai IP, Europharma. Terus kalau misal di Indonesia tuh umumnya pakai FI. Cuma kan FI itu juga jarang jarang diupdate. Jadi banyak juga dari industri itu seringnya pakai USB gitu. Terus data apa sih yang wajib banget ada di data yang sifat fisika kimia bahan tuh? Yang wajib banget tuh data stabilitas atau kompatibilitas, karena ini bakal dipakai ketika kita tuh merancang sebuah formula ataupun sebuah produk gitu loh. Karena kan stabilitas itu bakal ngaruh ya, misal dia nggak stabilitas terhadap suhu ataupun terhadap cahaya, itu bakal ngaruh dalam pemilihan kemasannya, dalam tahapan prosesnya gitu. Nah, umumnya tuh yang kemarin aku bikin waktu PKPA itu isinya nama bahan, terus strukturnya, sinonimnya, fungsinya, terus pH, kelarutan, sama data stabilitas atau kompatibilitasnya. Terus ada melting point, cuma itu aja. Mungkin kalau dari yang lainnya itu lebih lengkap, itu lebih bagus. Terus biasanya tuh ada kayak di FI, di USB tuh nggak ada, karena benar-benar itu tuh bahannya tuh ekstrak atau apa gitu kan. Nah, teman-teman tuh bisa, kalau di industri tuh bisa lihatnya di COA. COA tuh berarti kayak Certificate of Analyze, itu tuh isinya tuh spesifikasi dari produk yang dikasih sama supplier gitu. Jadi kalau emang mentok udah nggak ada, boleh pakai COA. Kalau di COA nggak ada juga, nanti dari hasil analisa spesifikasi yang dari pihak Andesnya kayak gitu bisa dimasukin buat data reformulasinya tentang sifat fisika kimia bahan. Semua yang dicari itu referensinya dicantumkan. Jadi nanti kalau aku belum nemu sih kalau yang soal OSCE buat nyari sifat fisika, tapi intinya kayak gini lah ya, kayak waktu S1. Penyajiannya juga kayak gini untuk pendokumentasiannya. Sifat fisika sama kimianya apa, terus deskripsinya, misal kayak pH range-nya masuk berapa, terus referensinya tuh dapat dari mana, gitu aja. Terus yang kedua itu tentang spesifikasi produk. Nah, untuk spesifikasi produk juga sama, kita tuh mencarinya di kompendial tergantung target dari market yang kita mau pasarin gitu produknya. Kalau di Indonesia tuh umumnya pakai FI. Terus, nah spesifikasi ini juga harus ngacu ke per BPOM kalau di Indonesia. Terus bisa juga teman-teman tuh lihat dari packaging material full pharmaceutical product itu untuk spesifikasi kemasannya. Terus, nah apa aja sih yang wajib ada di spesifikasi? Nanti kalau misal OSCE suruh nentuin spesifikasi, yang wajib ada tuh yang harus dicantumin itu yang di monografi zat aktifnya. Misal kemarin tuh aku disuruh nyari nentuin spesifikasi di tablet antasida, tablet kunyah antasida. Nah, itu kan kandungannya tuh aku kemarin disuruhnya MgOH, ALOH, sama simeticon. Nah, semuanya itu yang dari FI sama USP aku cantumin yang di monografinya.
gitu dari monografi tablet punya si antasida yang ALOH, MGOH sama simeticon itu aku cantumin. Nah, ada apa aja itu kemarin ini udah aku cantumin ya di sini untuk yang spesifikasi produknya. Yang dari F itu yang masuknya ke yang atribut mutu tablet antasidanya ya. Itu yang kemarin dari monografi itu ada say, terus identifikasi, sodium konten, sama keseragaman sediaan. Yang lainnya itu lebih ke spesifikasi secara umum, baik dari tabletnya aja, kayak hardness, thickness, friability, sama yang spesifikasi secara umum untuk tablet antasida. Nah, tablet antasida itu yang umum itu kayak preliminary antacid, terus acid neutralizing capacity itu harus ada gitu. Jadinya yang paling wajib banget itu dilihat dari monografi zat aktifnya, tabletnya tuh misal tablet paracetamol. Nah, di F itu kita nanti buka apa aja untuk pengujian yang harus ada gitu di tablet paracetamol. Nah, setelah udah itu dicantumin semua, nanti teman-teman masukin yang spesifikasi pengujian secara umumnya kayak hardness, thickness, terus organoleptis atau bobot tablet gitu. Terus nanti misal tabletnya tuh bentuknya kayak aku kan tadi tablet anasida ya tablet punya. Nah, itu juga dicantumin gitu spesifikasi untuk itu dinyatakan sebagai tablet antasida dan tablet punya tuh apa gitu. Kayak gitu. Jadi yang paling utama itu dilihat dari zat aktifnya, bentuk sediaannya sama spesifikasi tablet secara umum. Kalau misal sediaannya semi solid juga disesuaiin misal kayak viskositasnya gitu. Terus nanti kalau misal sediaan liquid berarti kan kejernihannya itu kan berarti masuk ke organoleptis ya, berarti paling itu sih kayak perpindahan volume minimumnya gitu, isi minimum dari sediaannya gitu, disesuaikan aja. Terus ini kemarin aku contohnya yang tablet antasida itu untuk spesifikasinya atau target produk yang mau dicapai itu poin-poinnya kurang lebih kayak gini. Jadi bentuk sediaannya tuh maunya apa, tablet, terus dosisnya berapa, rute pemberiannya apa, kekuatan dosisnya tuh berapa dari tiap-tiap zat aktifnya. Terus kan kalau umumnya tuh kalau yang di spesifikasi produk itu kan pakainya farmakokinetik ya, ATME. Tapi kan kalau tablet punya kan emang nggak nggak diabsorpsi gitu. Untuk pemakaiannya emang di pencernaan aja. Makanya di sini bisa diganti atau dimasukkan data farmakodinamiknya aja gitu. Tujuannya untuk apa? Untuk menetralkan asam lambung dan mengikat gas yang diproduksi berlebihan pada saluran pencernaan. Terus target stabilitasnya. Umumnya tuh target stabilitas itu cuma 24 bulan atau 2 tahun. Cuma kebetulan kemarin tuh karena yang aku kerjain produk transfer dan dari industri sebelumnya tuh emang udah dinyatakan sekitar 4 tahun stabil di suhu kamar. Makanya aku cantumin 4 tahun atau 48 bulan maksudnya pada suhu kamar. Terus untuk sistem penutupan wadahnya pakai blister aluminium plastik atau biasanya yang dipakai itu PVC. Nah, ini contoh untuk spesifikasinya. Ini untuk produk antara dulu atau granul. Kalau kita pakai yang sistem granulasi kan berarti ada produk antaranya, ada granulnya. Nah, itu juga perlu dispesifikasi, teman-teman. Nggak cuma spesifikasi di produk akhirnya aja. Jadi untuk yang spesifikasi di produk antara tuh biasanya ada penampilan atau organoleptis, terus LOD, bulk density, tap density, terus distribusi ukuran partikelnya, terus identifikasi sama assay. Habis itu, ini untuk spesifikasi tabletnya, contohnya tuh ada organoleptis, bobot tablet, hardness, thickness, friability. Nah, biasanya untuk bobot tablet, hardness, thickness, sama friability ini untuk IPC spesifikasi saat proses berlangsung gitu untuk kontrolnya. Terus solubility itu terkait tingkat kemudahan dikunyah dan konsistensi dari tablet antasida itu. Terus ada preliminary antacid. Jadi kalau tablet antacid itu emang pH-nya itu bisa dibilang tablet antacid ketika pH-nya itu pas di lambung tuh ya lebih dari 3,5. Kalau di bawah 3,5 itu masih belum bisa dikatakan sebagai tablet antacid. Terus acid neutralizing capacity juga. Jadi berapa per tabletnya itu
berapa jumlah mol ekuivalen yang bisa diubah ke bentuk basa gitu loh, biar kayak ibaratnya tuh efektivitasnya kalau acid neutralizing capacity itu. Terus identifikasi itu wajib banget, soalnya kan produk kita tuh jangan sampai bilangnya ada zat aktif A, ternyata nggak ada gitu kan. Terus assay juga, terus sodium content, terus keseragaman sediaan. Nah, untuk di FI kan nggak semuanya tuh ada ininya ya teman-teman, spesifikasinya tuh disebutin. Kayak contohnya ini, kemarin di sodium content itu nggak disebutin spesifikasinya tuh harus berapa gitu. Jadi kita bisa mencantumkannya itu sebagai S-info, sebagai info tambahan aja gitu. Kalau emang di data di FI atau di kompendia lain itu tidak menyebutkan berapa sih syaratnya gitu. Maksudnya S-info ini kan emang harus diuji tapi sebagai informasi aja. Nah, ternyata tuh tujuan dari sodium konten di antasid ini tuh ngaruh ke nanti keamanan pasien. Karena kan spesifikasi mutu ini kan kita harus tentuin untuk tahu safety sama efficacy dari produk yang mau kita produksikan, mau kita rancang. Nah, sodium konten ini tuh ngaruh ke misal orang yang lagi bermasalah di bagian lambung, kan penggunaan antasid ini kan bisa 1-2 tablet 4 kali, bahkan sampai 4 kali sehari. Kalau ternyata kandungan natriumnya cukup tinggi dan dia dikonsumsi untuk pasien yang lagi ada hipertensi, itu bakal ngaruh. Jadi sodium konten ini sebagai informasi untuk baik dokter maupun pasien untuk memilih gitu loh, memilih kira-kira mana sih tablet antasida yang aman dia konsumsi gitu. Terus yang wajib lagi juga untuk hampir semua produk itu yaitu tentang pengujian keseragaman sediaan spesifikasinya. Terus ini untuk yang formula, teman-teman tuh bisa cari di FDA, terus di Handbook of Pharmaceutical Manufacturing Formulation, itu yang biasa kita pakai pas S1, terus per BPOM, jangan lupa untuk mencantumkan berapa jumlah emulsifying ataupun preservatif yang dipakai itu harus lihat juga peraturan BPOM-nya sama data produk paten. Kalau emang ternyata produk yang mau kita copy itu ada gitu untuk formula dan jumlahnya. Cuma paling nanti kalau di OSCE paling ini aja sih, Handbook of Pharmaceutical Manufacturing Formulation mungkin yang disediain. Terus untuk prosedur juga sama, kayak yang formula, biasanya kan jadi satu ya, ada formula, ada prosedurnya. Nah, untuk penyajian atau dokumentasinya, kayak biasa waktu kita S1, zat aktifnya apa, terus excipientnya apa, jumlahnya atau kadarnya tuh berapa, gitu. Untuk per satu produk, terus untuk step-stepnya, ini aku contohin buat yang bentuk tablet lengkap, itu misal dalam metode granulasi itu ada mixing awal, terus proses granulasinya, terus final mixing, penambahan fase luar, terus tableting, sama coating gitu. Nanti stepnya apa, terus prosedurnya misal campurkan apa sama apa hingga homogen gitu. Jadi stepnya disebutin sama langkah-langkahnya tuh prosedurnya ditulis gitu sesuai dari yang kita dapat untuk penyajiannya. Terus ini ada contoh dari tahap prosedur pembuatan, misal di final mixing. Pindahkan granul kering ke dalam drum mixer. Lalu ditambahkan glida, lubrikan, dan flavor ke dalam drum mixer, campur hingga homogen. Ini contohnya. Cuma nanti kalau kita udah nentuin formulanya, langsung aja disebutin gitu zat aktif atau excipientnya yang akan dicampurkan gitu. Terus kalau di industri itu biasanya dari setiap prosedur itu ada critical parameter proses, kayak berapa sih mixing speed-nya, kecepatan apa pencampurannya, terus mixing time-nya berapa lama gitu. Nah, kalau emang kita di referensi nanti pas OSCE dapat informasinya lengkap, dicantumin aja. Tapi kalau misal nggak ada ya, yang penting ada prosedurnya atau langkahnya aja gitu. Terus kalau di tableting tuh biasanya critical parameter prosesnya tuh ada main compression, terus pre-compression, sama tableting speed-nya. Terus selanjutnya di metode analisa. Nah, untuk metode analisa, kebanyakan sih diambilnya dari FI sama USP juga. Terus kalau ekstrak-ekstrak gitu kan, kita kan juga, kemarin tuh aku baca juga ada soal OSCE yang tentang pengujian ekstrak, itu bisa ngambil di
Materia Medica Indonesia atau enggak Pharmacope Herbal Indonesia. Harusnya tuh kalau emang nanti ada case kayak gitu pas OSCE, dari pihak kampusnya udah nyediain Pharmacope Herbal Indonesia sama Materia Medicanya. Entah itu bentuk e-book nanti ada disediain laptop atau enggak bentuk hard copy-nya. Nah, untuk metode ini itu seperti yang udah dijelasin di awal, itu perlu dikembangkan dan divalidasi sebelum ditransfer atau dipakai ke bagian QC untuk menguji spesifikasi dari produk yang skala komersil. Nah, cuma kan kalau kita nggak mungkin ya untuk benar-benar ngembangin dan sesuai banget gitu sama formula yang diminta. Jadi kita cantumin aja dari FI misal panaskan, misal dalam pengujian apa gitu kan, ada tulis panaskan hingga 40 derajat selama 40 menit atau 30 menit, kayak gitu aja gitu. Soalnya kan nggak mungkin kita nentuin gitu loh dari 40 menitnya itu di start dari awal kita udah manasin di hot plate airnya. Itu udah dihitung 40 menit atau 40 menit itu ketika udah suhunya 40 derajat gitu loh. Soalnya kalau di industri itu benar-benar detail banget dan itu tuh dikontrol juga pakai termometer gitu untuk suhu dari yang baik pencampuran maupun cuma manasin air atau pelarut aja gitu. Nanti kalau pas OSCE paling kita cantumin aja di FI-nya apa gitu untuk pengujian misal formaldehid bebas atau apa gitu. Itu dicantumin aja. Nggak usah lengkap sesuai yang ada di kompendial aja. Terus untuk subjek analisa itu biasanya bisa keluar untuk menganalisa dari bahan bakunya, terus atau enggak bahan kemas. Kalau bahan kemas kayaknya kemungkinan jarang, karena kita juga di S1 nggak begitu fokus ke bahan kemas, kemungkinan jadi lebih ke analisa di bahan baku atau raw material sama finish good atau produk jadinya. Nah, untuk yang selanjutnya kan ada tentang perancangan ini ya, prosedur pembuatan sesuai CPOB. Nah, untuk sesuai, aku nggak tahu ini bakal keluar di OSCE atau enggak, kita kan sama-sama, aku juga sama-sama belum pernah OSCE ya. Jadi untuk aku jelasin yang secara CPOB-nya, yang pertama itu harus ada lembar permintaan bahan baku. Jadi sebelum, sebelum kita mulai trial, itu harus ada lembar permintaan bahan baku dulu. Isinya itu kayak bahannya apa, kode bahannya berapa, terus nomor analisa bahannya itu berapa, sama jumlah bahan yang bakal digunain untuk produksi trial obat itu gitu. Setelah udah nanti kesiapan jalur penimbangan. Nah, itu kesiapan jalur penimbangannya itu kita tuh harus ngecek bahwa jalur penimbangan itu ruang penimbangannya udah sesuai sama CPOB, kayak suhunya tuh harus 20 sampai 27 derajat. Nah, itu harus dicantumin datanya. Terus RH-nya itu kurang dari 70%. Terus alat-alatnya tuh harus sudah dikalibrasi. Semua operatornya harus sudah pakai APD gitu. Itu kalau udah dicantumin semua, itu baru dinyatakan jalur penimbangan atau proses penimbangan itu siap untuk dilakukan gitu. Terus biasanya yang di CPB atau batch record catatan pengolahan obat itu biasanya itu ada label-label ruangan atau mesin serta alat itu ditempelin di laporan CPB-nya gitu. Kan karena kalau di industri kan setiap ruangan tuh harus ada labelnya ya, lagi proses produksi apa, obat apa, batch berapa gitu loh. Itu harus ada, dan semua label mesin yang dipakai untuk yang udah dikalibrasi juga harus dicantumin gitu. Kalau yang sesuai sama CPOB-nya. Terus penimbangan bahan baku. Untuk penimbangan bahan baku tuh harus dicatat teman-teman, meskipun udah ada tulisan jumlah yang diminta tuh yang ditimbang berapa, kita harus mencatat jumlah aktual yang ditimbang tuh berapa, harus terdokumentasi. Itu buat kita tuh data bahwa kita tuh udah nimbang dengan benar gitu. Terus kesiapan jalur pengolahan, kurang lebih tuh sama kayak jalur penimbangan. Cuma kalau jalur pengolahan itu ada data tentang partikel count-nya, terus mikrobial kontaminannya itu berapa. Nah, ini tuh sesuai dengan masing-masing tipe kelas di ruang produksinya gitu loh. Ada di CPOB, nanti teman-teman bisa baca sendiri. Terus habis itu yang paling penting juga APD tuh jangan sampai lupa kalau nanti kita OSCE misal alat pelindung dirinya tuh
Aku kurang tahu sih kalau disediainnya kayak gimana, apakah ada WIRPAC atau cuma pakai Just Lab aja nanti kita tuh pas OC. Jadi jangan lupa dipakai. Terus untuk bagian kalibrasi mesin juga nanti dicantumin kalau yang di industri ya. Terus prosedur pengolahan. Nah, prosedur pengolahan itu tahapannya itu lengkap. Jadi kayak yang tadi ada mixing time-nya berapa, mixing speed-nya berapa, itu benar-benar dicatat ulang. Misal kayak pas mixing awal mixing itu misal itu suhunya tuh yang misal ya kalau produksi yang semi solid awal peleburannya tuh misal di suhu 70 itu harus dicatat suhu 70. Misal pencampurannya di suhu berapa gitu kan, 70 sampai 80 itu harus suhu aktualnya ditulis. Terus berapa lama waktunya juga ditulis, terus kecepatan mixingnya juga berapa lama itu dicantumin gitu. Terus catatan pengambilan sampel. Nah, kalau di industri juga untuk catatan pengambilan sampel untuk IPC maupun EPC yang buat QC itu harus dicatat. Kenapa? Karena nanti tuh bakal ada data terkait hasil akhir dan batas penerimaan tahap pengolahan. Jadi, tahap pengolahan baik secara komersil, skala komersil ataupun pilot itu bisa dinyatakan diterima itu ketika totalnya itu masuk ke range umumnya itu lebih dari sama dengan 97% dari jumlah terhitung dibagi jumlah teoritis. Misal mau diproduksi itu skala pilotnya tadinya 50 kilo. Ternyata pas di total hasil sediaannya itu cuma 45 kilo. Nah, itu nanti dipersenin 45 per 50 kilo tuh masuk nggak ke lebih dari 97% ini? Ternyata enggak. Nah, kalau nggak masuk, nanti biasanya perlu dicari kenapa masalahnya, laporan deviasinya tuh harus dibuat. Apakah terlalu tinggi suhunya gitu, nggak dikontrol banget, makanya ada zat yang terlalu banyak menguap atau gimana gitu. Kok bisa jumlah yang terhitungnya tuh lebih jauh gitu. Jauh berbeda sama jumlah teoritis yang emang udah ditargetin gitu pas sekali pengolahan atau batch per batch-nya gitu. Terus lembar pemeriksaan hasil pemeriksaan produk hasil pengolahan itu maksudnya tuh hasil dari pengujian di analis ANDEF maupun QC kan kalau ANDEF skala pilot, kalau QC di skala komersil itu nanti dicantumin juga di CPB-nya atau batch record-nya. Nah, kalau ini tentang CKB, tentang kemasan, catatan pengemasan, itu sama aja. Bedanya cuma di sini. Kalau di CPOB itu yang wajib banget ada itu rekonsiliasi penggunaan bahan pengemas primer. Karena rekonsiliasi ini, atau kalau ibaratnya kalau di screening resep kan kayak double cross check ya, biar nggak ada kesalahan gitu loh, nggak ada mix up. Takutnya tuh kayak kemasannya apa, tapi isi sediaannya tuh obat yang lain gitu. Makanya perlu adanya rekonsiliasi. Nah, biasanya kalau rekonsiliasi ini nanti dihitung kayak kemasan yang masuk berapa, yang rusak berapa, yang dipakai berapa gitu loh. Terus nanti yang balik ke gudang itu ada berapa. Nah, jumlahnya tuh harus sama gitu loh. Yang masuk sama total yang dipakai, sama yang rusak, sama yang dibalikin ke gudang tuh harus sama. Kalau misal ada yang kurang atau apa itu biasanya bakal dicek lagi gitu, dipastiin takut ada yang mix up. Terus untuk keberterimaan dari pengemasan itu dia umumnya itu lebih dari 99% dari jumlah pengisian, tapi lebih dari sama dengan 95% pada pengukuran batch atau teoritisnya. Jadi itu maksudnya gini, yang tadi aku bilang batch-nya kan misal 50 kilo, ternyata yang di total sediaan yang udah jadi itu berarti produk ruahannya 49 kilo. Nah, berarti untuk 49 per 50 tuh harus masuk ke lebih dari 95%. Tapi untuk yang 99% ini dari total produk ruahan ketika nanti dikemas itu jumlahnya itu harus masuk lebih dari 99% gitu. Jadi 99% itu untuk yang dari produk ruahan ke yang mau dikemas, kalau 95% itu dari yang teoritis atau jumlah batch-nya ke produk ruahannya gitu, perbandingan bobotnya. Terus nanti dicantumin juga lembar hasil pemeriksaan produk setelah pengemasan, kayak uji kebocoran ataupun apa sih namanya tuh
kekuatan penutup dari botolnya gitu. Nah, untuk yang di batch record sesuai CPOB itu jam aktual pelaksanaan dan semua operator yang ngerjain itu siapa itu harus tercatat. Biasanya cukup pakai tanda tangan sama inisial terus sama pakai tanggal paraf gitu. Terus untuk prosedur evaluasi ini kemarin udah dijelasin sama Uti ya pas di UPTAI, kurang lebih kayak gini. Yang sesuai CPOB itu intinya dilakukan oleh analis yang udah terkualifikasi, terus udah dilakukan pelatihan terkait GLP atau Good Laboratorium Practice, terus ada data terkait spesifikasi produknya, terus prosedur samplingnya, sama metode analisa yang bakal dipakai. Terus habis itu evaluasi itu harus mencakup IPC dan EPC. Lalu untuk kemasan label brosur itu, kalau kemasan kan ada primer, sekunder, tersier. Kalau primer tuh yang emang bersentuhan langsung sama produknya. Kalau solid tuh biasanya pakainya strip, blister, aluminium sama aluminium. Sebenarnya kalau blister alu-alu tuh biasa disebut sama strip, terus blister aluminium sama plastik, itu yang kayak contohnya kayak Promax, itu biasanya plastiknya tuh pakai PVC atau enggak PET, gitu, polyvinyl chloride atau enggak polyethylene terephthalate gitu. Terus semi solidnya itu pakai tub atau enggak pot plastik biasanya, sama kalau liquid itu pakai botol kaca, bisa juga pakai botol plastik, pakai ampul, vial, atau sasetan. Terus kalau yang botol itu biasanya botolnya tergantung, dia tuh botolnya clear yang jernih, atau amber yang coklat gitu, atau enggak yang botol buram gitu, opak. Terus kalau untuk kemasan sekunder itu biasanya pakai kertas karton atau E40. Ada juga yang nggak pakai, juga ada cuma pakai botol plastik aja kayak bentuk sulparfat yang suspensi kan juga nggak pakai kemasan sekunder ya. Terus kalau yang tersier itu biasanya pakai kardus. Kenapa pakai kardus? Karena kan dia tuh ringan, terus empuk, tapi tuh kuat gitu loh untuk melindungi produk yang bakal didistribusiin gitu. Terus kalau labelan misal nanti kita disuruh bikin label gitu kan, apa aja yang dicantumin, yang biasanya ada tuh zat aktifnya, terus mereknya kalau emang ada merek, terus komposisinya, komposisi dari produk kita, komposisi tapi biasanya tuh cuma isinya zat aktif sama zat aktif aja sih, terus bentuk sediaannya apakah itu tablet atau suspensi atau sirup kering atau salep, krim gitu, terus kekuatan sediaan, terus jumlahnya, misalnya kayak satu blister tuh ada berapa gitu. Terus nama produsen, alamat, jenis obat, terus jenis obat tuh kayak dia tuh masuk ke golongan obat keras atau apa, terus penyimpanan, terus batch number, manufacturing date, expired date, sama NIE nomor izin edar dan juga HET. Ini secara lengkapnya. Umumnya itu yang dicantumin tuh cuma zat aktif, bentuk sediaan, kekuatan sediaan, nama produsen, terus batch number, sama expired date aja. HET juga kadang ada beberapa yang industri yang nyantumin juga di bagian pelabelannya. Di kemasan primer, kadang tuh udah nempel gitu kan. Terus kalau brosur itu umumnya tuh isinya kayak merek, nama produsennya, komposisi, indikasi, kontraindikasi, dosis, efek samping, peringatan dan perhatian, interaksi obat, penyimpanan, kemasan, serta keterangan jenis obat. Tuh. Lebih ke tentang apa ya, buat arahan penggunaan obatnya lah, biar aman gitu kan. Jadi ada efek sampingnya, terus indikasi sama kontraindikasi, terus terkait dosis sama interaksi obat juga. Terus untuk merancang uji stabilitas dan penetapan ED kalau di R&D itu umumnya di skala lab itu dilakukan stabilitas real time selama 1-3 bulan. Nah, tapi yang aku bilang di awal bisa jadi itu tuh lebih tergantung dari pihak R&D-nya gitu. Jadi umumnya itu 1-3, tapi nggak ada ketetapannya berapa. Diambil itu untuk analisa bisa per minggu atau per 2 minggu.
tergantung dari industri masing-masing. Terus accelerated atau dipercepat itu juga 1-3 bulan. Tapi bisa juga sampai 6 bulan benar-benar full di pengujian seperti untuk spesifikasi di skala pilot. Terus diambil per minggu atau enggak per 2 minggu. Terus kalau di skala lab itu bisa dipakai juga stabilitas stres atau di suhu ekstrim lebih tinggi dari suhu accelerated. Nah, kalau ini tuh umumnya bertujuannya untuk, misalkan kalau kita lagi skala pilot terus aman-aman aja gitu misalnya, kalau mau nunggu accelerated sampai 3 bulan ataupun lebih kan kelamaan, untuk lebih meyakinkan pihak R&D biasanya dipakai stabilitas stres ini selama 2 bulan. Nah, nanti kalau misalnya udah oke, kemungkinan pihak R&D itu bakal memutuskan untuk lanjut ke skala pilot gitu. Jadi untuk efisiensi waktu aja. Terus kalau yang skala pilot itu biasanya tuh real time sama accelerated aja, lebih ke untuk stabilitas yang bakal dipakai buat registrasi nanti gitu. Kalau real time kan 2 tahun, minimal tuh 1 tahun, umumnya 2 tahun kalau di Indonesia. Bisa juga lebih. Kenapa lebih tuh misal kalau ternyata 2 tahun masih stabil, maka R&D itu atau pihak QC bakal tetap melanjutkan pengujian stabilitas itu gitu. Terus kalau accelerated itu umumnya 6 bulan. Kalau in-use itu biasanya dipakai buat sediaan yang multi-dose. Nggak semua itu yang multi-dose di-in-use-in juga. Jadi tergantung dari persyaratan di masing-masing negara atau enggak pihak yang bakal kita registrasiin gitu loh, diminta atau enggak. Dan juga tergantung kebijakan dari industrinya. Mereka tuh mau nyantumin mau ngelaksanain stabilitas in-use atau enggak. Nah, kalau di pedoman ICH itu untuk yang real time, di suhu kamar ya untuk yang Indonesia kan masuknya ke yang ini ya 4B kalau nggak salah tuh 4B, dia dengan suhu tinggi dan kelembapannya tinggi, dan itu tuh untuk pengujian yang di suhu ruangnya untuk real time-nya itu 30 derajat plus minus 2 derajat Celcius. Untuk kelembapannya itu 75% plus minus 5%. Untuk waktu pengujiannya itu untuk tahun pertama diambil tiap 3 bulan, untuk tahun kedua diambil tiap 6 bulan, untuk tahun ketiga dan seterusnya itu diambil tiap tahun, setahun sekali. Terus untuk yang accelerated itu suhunya 40 derajat plus minus 2 derajat Celcius dengan kelembapan 75 plus minus 5%. Untuk pengambilannya itu pengujiannya tiap 3 bulan. Terus kalau untuk stresnya itu atau suhu ekstrimnya di suhu 60 derajat plus minus 2 derajat Celcius dengan kelembapan 75% plus minus 5%. Untuk pengambilannya itu per bulan. Nah, untuk yang menetapkan ED kalau di Indonesia itu dilihat dari data accelerated selama sebanyak 2 batch skala pilot selama 6 bulan. Jadi ketika produk yang kita kembangkan di uji stabilitas dipercepat dengan suhu yang udah sesuai, selama 6 bulan itu stabil, maka kita bakal dapat save life atau waktu simpan dari BPOM itu selama 2 tahun. Nah, kalau nanti ternyata real time-nya selama 2 tahun lebih, bahkan 3 atau 4 tahun masih stabil, kita bisa ngajuin ke BPOM untuk save life-nya nanti bisa ditambahin gitu. Nggak cuma 2 tahun, tapi bisa ternyata terbukti stabil sampai 4 tahun misal gitu. Terus untuk pelaksanaannya, praktek dan pendokumentasian itu kan ada membuat sediaan, pengujian, sama penetapan formula ya. Nah, aku baca-baca terkait soal OSCE yang ada, itu untuk yang pembuatan sediaan itu kan ada solid, liquid, sama semi solid. Nah, aku cantumin kalau solid kemungkinan bisa terkait prosedur pembuatannya kayak cetak langsung, granulasi basa maupun granulasi kering. Entah itu perhitungan fase luar sama fase dalam yang buat granulasinya, tahap granulasi. Terus bisa juga liquid itu proses pencampuran dan pelarutan. Terus kalau semi solid itu bisa peluburan fase minyaknya ataupun pencampuran fase minyak dan air, dan juga menentukan emulgator yang dibutuhkan dari HLB butuh.
Ini ada contoh yang dari soal OSCE. Ini soal yang pertama itu, suatu sediaan semi-solid mempunyai formula berupa minyak biji kapas 40%, dengan HLB butuhnya kan 10. Terus emulgator yang di formulanya itu 5% jumlahnya. Terus stiffening agent-nya itu 5%, aqueous-nya itu hingga 100 mili. Emulgator yang digunakan adalah kombinasi antara Twin 80 dengan HLB 15 dan Span 80 dengan HLB 4,3. Nah, yang diminta di kasus OSCE itu berapa gramkah jumlah Twin 80 dan Span 80 yang ditimbang. Terus yang B, lakukan penimbangan untuk jumlah Twin 80 dan Span 80 yang dibutuhkan dan catat hasil penimbangan pada lembar kerja yang disediakan. Jadi tahapnya tuh yang pertama kita disuruh menghitung berapa sih gram dari data HLB yang diketahui itu, berapa masing-masing gram dari emulgator yang harus ditimbang. Nah, habis itu kita praktek langsung proses penimbangannya tuh kayak gimana. Lalu dicatat hasilnya atau didokumentasikan. Untuk yang pertama kan berarti kita harus cari tahu dulu masing-masing dari gramnya. HLB butuhnya tadi kan 10, terus jumlah berat emulgatornya kan 5%, berarti 5% dari totalnya kan tadi ditambah hingga 100 mili kan berarti 100 ya. 5% dikali 100 berarti 5 gram. Terus twin 80-nya diibaratin A. Ini terserah teman-teman sih, ini kan metode untuk nentuin gram kan banyak ya. Kemarin yang dari UTI yang UP juga udah dijelasin, senyamannya kalian aja. Kalau aku biasanya pakainya kayak gini. Dimisalin kalau twin 80A, terus pan 80-nya 5 min A. Terus nanti dimasukin ke rumus. Nah, pas dimasukin ke rumus, HLB satunya berapa? HLB 1 kan yang twin 80, 15. Terus dikali B1 atau berat 1, bobot dari si twin 80-nya. Aku misalin A. Terus HLB 2-nya tadi kan HLB dari spannya 4,3. Terus berat dari spannya itu 5 min A. Dikali bobot dari campuran, itu kan 5 gram. 5 dikali HLB campurannya 10. Terus dikali di jumlah. Pokoknya dihitung, nanti ketemu 10,7A sama dengan 28,5. Terus A-nya itu nanti 28,5 dibagi 10,7 ketemu 2,6635 gram. Nah, ini untuk gram yang harus ditimbang untuk span 80, twin 80. Nah, kalau yang span 80-nya tinggal 5 dikurangin A. Tadi kan 5 gram total campurannya, dikurangin 2,6635 itu ketemunya 2,3365 gram. Nah, ini itu nanti yang bakal ditimbang, twinnya ditimbang 2,6635, spannya bakal ditimbang 2,3365. Nah, untuk penimbangan, yang pertama banget teman-teman harus lakuin itu pakai APD-nya. Berarti harus, misal di situ ada Wirpack atau Just Lab, nanti dipakai, terus sarung tangan itu juga wajib dipakai. Habis itu yang paling setelah APD udah lengkap nih teman-teman dirasa udah lengkap pakai APD-nya, nanti yang paling pertama itu kalian harus bersihin timbangan itu pakai brush atau kuas yang disediain. Kalau misal adanya tisu ya pakai tisu, nggak apa-apa. Dibersihin timbangannya. Nah, untuk timbangannya itu kan aku nggak tahu ya, nanti misal barangkali timbangannya ada 2. Ini kan yang kita mau nimbang sekitar 2 graman. Nah, timbangan kan ada 2 biasanya teman ya. Ada yang timbangan yang analitik yang tertutup ini sama yang biasa. Nah, kalau yang biasa itu umumnya untuk menimbang yang bobotnya itu minimal tuh 15 atau 20 gram. Jadi kalau kita mau menimbang yang 2 gram, 5 gram, 10 gram itu pakai yang timbangan analitik yang tertutup ini. Tuh, jadi jangan pakai timbangan yang timbangan yang biasa. Soalnya nanti nggak bakal akurat. Terus abis itu udah dibersihin, baru dinyalain timbangannya. Terus kalau misal mau nimbang bentuknya itu kan cuma 2 gram sedikit. Kalau biasanya kalau serbuk tuh pakai perkamen. Kalau twin sama span kan bentuknya cair. Nah, itu kalian bisa pakai botol timbang atau enggak pakai glass beaker atau apapun yang disediain di situ gitu.
yang kira-kira tuh nggak kegedean dan nggak kekecilan buat sebagai wadah untuk span sama twinnya gitu. Kalau udah dibersihin, udah dinyalain, itu nanti timbangannya, sebenarnya kan timbangan tuh harus diverifikasi dulu ya, atau dikalibrasi dulu. Nanti kalau emang nggak ada alat verifikasi atau kalibrasinya, nanti teman-teman pas praktek kayak ngomong aja gitu loh, timbangan tuh sebelum dipakai harus diverifikasi dulu gitu. Nah, kayak ibaratnya kalau kalian mau ngejelasin proses verifikasinya nggak apa-apa. Nah, untuk verifikasi biasanya tuh pakai anak timbangan 50 gram sama 100 gram. Tuh, kalau misal pas ditimbang anak timbangan 50 gram sama 100 gram itu biasanya tuh selisihnya itu nggak lebih dari, misal kayak 50,00, berarti 3 angka di belakang koma itu nggak lebih dari 3 gitu. Berarti misal 50,00,003 itu masih memenuhi gitu, masih bisa dibilang timbangannya itu masih sesuai gitu. Ibaratnya minimal tuh 3 angka lah, 3 angka di belakang koma untuk yang bagian verifikasi timbangan. Nah, biasa yang dipakai itu 50 gram sama 100 gram untuk verifikasi timbangan. Kalau udah oke, nanti timbangan siap digunakan. Terus alat yang untuk buat wadahnya dimasukin, terus diter. Nah, sebelum dimasukin itu harus diberi label dulu. Ini juga salah satu poin yang emang di GLP kan emang semua yang wadah, terus proses apa tuh harus tertulis. Jadi misal di gelas, kita pakai gelas beker, mau nimbang twin 80 berapa, kalau berapa kan nanti itu ya setelah ditimbang, berarti labelnya tuh berisi identitas bahan yang mau ditimbang aja gitu. Nanti kalau udah dilabelin, dimasukin ke timbangannya, ditaruh, terus diter, jangan lupa. Kalau udah diter, kalau yang cair kayak gini, harusnya pakai pinset nanti ngambilnya. Perlahan-lahan sampai total yang tadi diminta 2 gram sekian untuk twin sama spannya. Nah, kalau ada kayak plastik wrap atau tutup apa, baiknya ditutup karena kan takutnya terkontaminasi ataupun tercemar dari lingkungan gitu kan ya. Kalau nggak ada ya mungkin kita dinilai proses nimbangnya aja gitu. Berarti udah dikeluarin, habis udah ditimbang, dicatat, jangan lupa dicatat berapa bobotnya, terus dikeluarin, habis udah, nanti jangan lupa timbangannya tuh dibersihin lagi, harus dibersihin lagi, meskipun kayaknya itu nggak kotor-kotor amat lah, karena kita kan nimbangnya cair dan misal netesinya tuh tepat di wadahnya, tetap dibersihin, karena itu kan nanti jadi penilaian buat kitanya gitu, udah ngelakuin secara prosedur yang GLP-nya udah sesuai gitu. Nah, aku cuma nemu satu soal aja yang buat di pembuatan sediaannya. Mungkin nanti teman-teman kalau nemu soal OSCE bisa dicari. Maksudnya buat sharing-sharing gitu, nanti kita belajar bareng. Kan kita bakal belajar bareng juga nanti pas udah boleh minjem laboratoriumnya. Nah, untuk pengujian mutu tuh sebenarnya banyak. Cuma aku ambil beberapa aja yang aku dapat soalnya. Mungkin langsung aja kali ya. Nah, aku tuh ngebagiinnya kayak gini. Aku simpulin. Jadi ada yang pakai hitungan, ada yang enggak, sama ada yang kita praktek langsung, ada yang datanya tuh udah disediain. Jadi kita tinggal nyantumin prosedurnya aja sama nyari dari interpretasi data itu berdasarkan kompendial yang atau referensi yang udah kita cari tuh informasinya, nanti kita bakal nentuin itu tuh masuknya tuh memenuhi syarat atau enggak tidak memenuhi syarat gitu. Nah, itu ada soal OSCE-nya tuh udah aku klasifikasiin ya. Mana yang kira-kira ada perhitungan, yang nggak ada perhitungan, dan mana yang kira-kira datanya udah ada, dan mana yang emang harus praktek langsung. Cuma praktek langsung pun tergantung juga alat-alat di laboratorium UIN-nya itu memadai apa enggak, apakah berfungsi dengan baik atau enggak gitu. Mungkin nanti kita bisa mastiinnya pas udah sama-sama mau belajar bareng di laboratoriumnya. Untuk soal yang kedua itu
Nah, kalau ini tuh tentang uji variability. Berarti IPC ya. Menentukan persyaratan dan langkah uji variability sesuai dengan kompendial yang disediakan. Misalnya yang disediakan itu FI atau USP. Nah, kalau di sini itu yang diminta itu jumlah tablet yang diambilnya itu berapa, terus berat tabletnya itu berapa totalnya, terus berapa kali putaran untuk pengujian gitu. Terus yang kedua itu melakukan uji variability-nya. Nah, ini berarti diminta kita tuh praktek untuk melakukan uji variability itu. Terus menentukan mana formula yang memenuhi persyaratan, apakah tablet A atau tablet B. Jadi ada 2 sampel ya, ada tablet yang di formulasi A sama tablet dengan formula B gitu. Kondisi stationnya itu tersedia timbangan cawan persolin ada 3, terus ada pinset, terus tablet A dan tablet B, kemudian kuas, APD, sama alat viability testing, terus habis itu ada kompendial berupa USP. Nah, untuk pembahasannya, yang pertama kan kita berarti mencari informasi dulu nih. Sebelum merancang dan melakukan, berarti kan kita harus melakukan uji, kita harus cari informasi dulu yang diperluin. Nah, jumlah sampelnya itu kalau untuk variability itu tergantung dari bobot tabletnya. Nah, di sini ada keterangan bobot tabletnya itu 665 mg. Nah, kalau di USP itu untuk pengujian variability ketika bobotnya itu lebih dari 650 itu diambil sebanyak 10 tablet untuk sampelnya. Tapi kalau kurang dari 650 itu nanti harus ditimbang yang paling mendekati atau setara dengan 650 mg bobot gitu. Jadi belum tentu tabletnya itu 10 tablet, sampelnya itu belum tentu 10 tablet, tergantung. Pokoknya itu jumlah dari sampelnya itu harus mencapai 650 mg gitu. Tapi kalau bobot tabletnya udah lebih dari 6, 10 kali 5 berarti 6,5 gram ya. 6,5 gram ya. Untuk jumlah sampelnya itu kalau untuk bobot yang kurang dari 650 mg itu nanti jumlahnya harus ditimbang tabletnya sampai mencapai bobot 6.500 mg atau 6,5 gram gitu. Nah, karena di sini bobotnya udah lebih dari 650 mg, maka cukup 10 tablet aja yang dipakai untuk sampel. Nanti berapa tabletnya, jadi kita harus menimbang total dari tablet yang dipakai untuk sampel ada 10. Terus berapa kali putaran? Nah, untuk prosedurnya tuh kalau di USP itu 25 RPM selama 4 menit. Berarti kan 25 dikali 4, itu totalnya ada 10 putaran. Karena per menitnya itu ada 25 putaran, selama 4 menit jadinya ada 100 putaran. Terus langkahnya itu seperti biasa menggunakan APD, terus ditimbang bobot yang akan diuji. Penimbangannya kayak yang tadi ya teman-teman, jangan lupa dibersihin dulu, terus milih timbangannya tuh yang mana gitu, disesuaikan dengan bobot yang bakal kita timbang gitu. Terus setelah ditimbang seluruh tabletnya nanti jangan lupa dicatat. Nah, itu karena nanti bakal dipakai buat perhitungan. Dicatat itu sebagai bobot awal, terus habis itu nanti dibersihin dulu tabletnya sebelum dimasukin ke alat viability testnya. Terus alat viability testnya juga dibersihin pakai kuas. Nanti kalau udah oke, udah dinyalain juga alat viability-nya, nanti dimasukin sampelnya ke alat uji viability, terus nanti diputar sebanyak 100 kali. Nanti ada settingannya. Terus habis itu nanti diambil tablet yang telah diuji, terus dibersihin pakai kuas. Kan pasti kalau udah diuji kan nanti ada yang kayak terkikis gitu. Nah, nanti dibersihin dulu si tablet hasil ujinya pakai kuas pelan-pelan, terus lalu ditimbang dan dicatat, ditimbang lagi, terus nanti dicatat bobotnya berapa, itu sebagai bobot akhir. Nah, setelah udah nanti dihitung persen viabilitasnya. Rumusnya itu pakai bobot awal dikurangin bobot akhir dibagi bobot awal dikali 100%. Nah, mana yang memenuhi atau enggak itu dilihat dari hasil persen viabilitasnya. Syaratnya itu harus kurang dari 1%. Kalau ternyata tablet A dan tablet B itu memenuhi syarat,
Ya, berarti dua-duanya memenuhi syarat. Kalau misal tablet A itu lebih dari 1%, berarti yang memenuhi cuma tablet B. Kalau tablet B emang kurang dari 1% gitu. Nanti dimasukin kesimpulannya, mana yang memenuhi syarat, mana yang enggak, dan mana formula yang bakal dipilih, apakah formula yang dari tablet A atau dari tablet B gitu. Terus kalau soal yang ketiga itu tentang menentukan pH infeksi gentamisin sulfat. Nah, berarti yang diminta kan yang pertama mencari informasi lagi ya, tentang syarat pH-nya itu berapa, di suhu berapa, terus kelembapannya berapa. Itu nanti disediain pakainya FI. Terus melakukan pengujian pH-nya pakai pH meter. Jadi kita disuruh, habis udah mencari informasinya, disuruh ngepraktekin pakai pH meter. Terus menentukan apakah pH dari stabilitas yang dipercepat itu memenuhi syarat atau enggak gitu. Setelah dari sampel yang udah kita pakai, dari sampel stabilitas dipercepat, pas diuji injeksi gentamicin itu memenuhi apa enggak pH-nya. Nah, untuk kondisi stationnya itu ada tisu, aquades, pH meter, cairan kalibrasi, masker, dan sarung tangan. Nah, kalau ada cairan kalibrasi, berarti kita nanti harus mengkalibrasi pH meternya, karena udah disediain kan. Berarti langsung dipraktekin. Nah, untuk informasi yang didapat itu dari FI, teman-teman nanti bisa buka, kalau pas belajar sendiri di FI itu ada syarat pH untuk injeksi gentamicin itu sekitar 3-5,5. Terus untuk pengujiannya itu di suhu 25 plus minus 2 derajat Celcius, terus kelembapan pengujiannya itu 75 plus minus 5%. Untuk langkah pengujiannya itu pakai sarung tangan, terus pakai APD lengkap, terus untuk mau melakukan pengujian pH kan berarti kita harus mengkalibrasi pH meternya dulu. Nah, caranya itu bilas elektrodenya menggunakan aquades lalu keringkan dengan tisu. Kan kalau pH meter tuh ada elektroda yang bentuknya batang itu loh, yang ujungnya. Itu nanti dibilas dulu pakai aquades, terus nanti dikeringin pakai tisu pelan-pelan. Terus habis udah selesai dibersihin, nanti dinyalain pH meternya. Habis udah nyala, kita ngelakuin kalibrasi pH meter pakai cairan kalibrasi yang udah disediain. Nah, kalau di FI itu, keterangannya tuh kayak gini, pilih 2 larutan dapar untuk pembakuan yang mempunyai perbedaan pH tidak lebih dari 4 unit dan sedemikian rupa sehingga pH larutan uji itu diharapkan terletak di antaranya. Jadi maksudnya itu untuk kalibrasi pH meter itu dipakai 2 larutan dengan pH yang berbeda, di mana pH itu, kedua pH itu nggak boleh berbeda lebih dari 4 unit. Itu nggak boleh, perbedaannya tuh nggak boleh lebih dari 4. Terus diharapkan pH yang sampel kita mau uji itu harus masuk ke range itu. Tadi kan pH-nya tuh 3-5,5 ya. Jadi bisa diambil larutan dapar pH 4 sama 7. Nah, ini kan 3-nya itu nggak di range antara 4 sama 7. Nah, kemarin kalau di industri yang pas aku PKPA itu, biasanya kalau kayak gitu case-nya pakai 3 pH. pH 2, pH 4, sama pH 7 gitu. Jadi yang 3 itu masuk di range antara pH 2 sama 4, kalau yang 5,5-nya, sekitar 5,5-nya itu masuk di range yang 4 sampai 7 gitu. Jadi 2 itu minimal. Biasanya rata-rata tuh pakainya 3, pH 2, 4, sama 7. Ada juga pH dapar 9 biasanya untuk kalibrasi. Cuma karena kita tadi range untuk sampelnya kan syaratnya itu 3,3 sampai 5,5 ya kalau nggak salah, apa 5,3, 3 sampai 5,5 gitu. Jadi bisa pakai pH 7 sama 4 atau nggak bisa ditambahkan pakai pH 2. Jadi ada 3 untuk kalibrasinya di pH 2, pH 4, sama pH 7. Nah, untuk proses kalibrasinya itu nanti bilas elektroda dan sel. Kalau kan biasanya kalau sel itu dituang di sel ya. Kalau enggak tuh misal apa namanya, larutan kalibrasinya udah ada wadahnya, pakai di situ aja gitu, langsung, nggak usah pakai sel yang umumnya dipakai untuk pengujian gitu. Jadi langsung di wadahnya aja.
bilas elektroda dan berarti langsung aja bilas elektroda beberapa kali pakai larutan dapar. Misal mau kalibrasi di pH 4 dulu nih, elektrodanya dibilas dulu pakai dapar pH 4. Habis itu suhu apa namanya? Di suhu yang sampel yang syarat yang mau kita uji. Tadi kan di suhu 25 plus minus 2 ya. Terus pasang kendali suhu dan kontrol kalibrasi hingga memberikan harga pH tidak lebih dari 0,02. Nah, untuk syarat kalibrasinya itu nggak boleh, perbedaannya tuh nggak boleh lebih dari 0,02. Misal pH-nya 4, ya berarti maksimal itu 4,02 gitu yang kebacanya. Nah, untuk lebih jelasnya mungkin teman-teman nanti bisa lihat di YouTube atau apa ya. Aku juga lupa nggak nyantumin fotonya untuk contoh dari pH meternya. Dan pH meter itu juga beda-beda teman-teman. Jadi aku juga nggak tahu yang di lab UIN tuh kayak gimana. Mungkin teman-teman yang udah praktek lab waktu skripsian nanti boleh dibantu buat lebih ngejelasinnya. Terus kalau udah dibilas, nanti kan dicek tuh untuk dikalibrasi. Perbedaannya tuh nggak boleh lebih dari 0,02. Terus habis itu dicatat kalau udah sesuai, nanti kita lanjut lagi untuk kalibrasi di pH 7. Jangan lupa dibilas pakai Aquades dulu, habis udah dibilas pakai Aquades, terus dibilas pakai pH 7-nya, habis itu baru di elektrodenya itu dimasukin ke larutan dapar yang pH 7 itu. Habis itu nanti kebaca pH-nya, nggak boleh perbedaannya tuh lebih dari 0,02 unit. Habis udah dicatat, misal udah selesai, berarti udah oke, bisa dipakai. Habis itu nanti dibilas pakai Aquades lagi. Setelah dibilas pakai Aquades, nanti dibilas pakai sampel. Kalau emang sampelnya cair, kalau misal enggak, biasanya nanti ada proses pengenceran dulu. Habis itu nanti baru dicek pH-nya pakai sampel. Nah, untuk pengenceran ataupun pelarutan itu harus pakai Aquades yang dipanasin dulu selama 3-5 menit untuk ngebebasin CO2. Soalnya kalau Aquadesnya nggak dipanasin, nanti CO2 itu kan bisa berikatan sama air, nanti jadi asam bikarbonat kalau nggak salah, nanti bakal mempengaruhi data pengukuran pH-nya, jadi nggak akurat. Nah, kalau udah selesai, nanti sampelnya berapa dicatat. Umumnya tuh kan dilakuin triplo ya, 3 kali pengujian. Kalau udah selesai, nanti kira-kira memenuhi apa enggak, masuk ke range 3,0 sampai 5,5 apa enggak. Kalau enggak berarti enggak memenuhi, tapi kalau memenuhi ya nanti ditulis aja berarti memenuhi syarat. Tuh. Waktunya udah habis ya? Iya, udah lewat, Mar. Iya nih. Tapi Ya kalau udah. masih pembahasannya masih bisa, pembahasan soal nomor 4 itu sebentar, nggak apa-apa, diterusin aja. Ini tentang pengujian formaldehid sih. Kan kalau ya udah, ini kali ya terakhir ya. Kemarin soalnya di K3 juga keluar yang formaldehid. Yang selanjutnya kan ada soal yang OSIA tuh kayak gini, seorang apoteker akan melakukan pengujian kadar formaldehid bebas pada sediaan vaksin. Yang diminta tuh yang pertama itu lengkapi metode kerja pada lembar kerja pertama, mengikuti cara pengujiannya, larutan pembanding yang digunakan itu apa, terus persyaratan kadarnya berapa, cara pengamatan hasilnya. Terus yang kedua itu mengisi hasil pengujian di lembar kerja 2. Nah, ini itu berisi nanti disediain hasil dari pengujian formaldehidnya. Jadi kalau di case ini itu kita nggak melakukan pengujiannya, tapi kita cukup mencari prosedurnya, nanti hasilnya tuh udah ada, habis itu kita tinggal menyimpulkan dari hasil yang disediain gitu. Sampelnya itu, data hasilnya tuh kayak gini, sampelnya itu warna coklat tua, terus blankonya itu putih, standar atau baku pembandingnya tuh kuning. Kesimpulannya itu warna sampel tuh kayak apa nanti dari data yang disediain sama hasil pengujiannya itu memenuhi apa enggak gitu. Untuk pembahasannya langkah pertama itu ini sesuai di FI ya. Nanti teman-teman bisa baca terkait prosedur pengujian kadar formaldehid pada vaksin. Itu pertama tuh sediainnya tuh diencerin dulu. Nah, pengencerannya itu biasanya pakai faktor pengenceran 10 kali. Nanti diambil sampelnya tuh 1 mili vaksinnya.
terus ditambahkan 4 mili air dan 5 mili asetil aseton LP. Habis itu dihangatkan dalam tangkas air pada suhu 40 derajat selama 40 menit. Nah, ini yang tadi aku bilang teman-teman, 40 menitnya itu di setnya dari mana? Itu kalau di R&D itu harus divalidasi. Tapi kan kalau kita cukup dicantumin aja kayak gini prosedurnya. Karena kalau OSCE kan nggak mungkin kita detail banget ya. Jadi yang dapat dari informasi itu dicantumin aja dari kompendial. Terus warnanya itu, syarat untuk keberterimaannya, itu dalam pengamatan hasilnya itu, warna sampel itu tidak boleh lebih kuat dari warna baku pembandingnya gitu atau standarnya. Nah, cara pengujiannya itu dibuat dengan cara yang sama dengan diambil 1 mili larutan yang mengandung formaldehid itu nanti diencerin 10 kali sesuai prosedur yang poin pertama ini, ditambah 4 mili air sama 5 mili asetil aseton. Nah, untuk larutan pembanding yang digunakan itu kan umumnya itu kalau di FI itu pakai formaldehid 0,002%. Terus persyaratannya itu formaldehidnya itu yang formaldehid bebas itu tidak boleh lebih dari 0,02%. Ini tipe ya 0,02%, bukan 0,002 tapi 0,02%. Terus cara pengamatannya itu warna terjadi tidak lebih kuat dari warna larutan pembanding yang dibuat dengan cara yang sama menggunakan 1 mili larutan yang mengandung formaldehid. Nah, langsung aja ke penentuannya kayak gini. Kan tadi sampelnya itu udah disediain ya hasilnya. Warna coklat tua. Terus belangkonya itu putih, standar bakunya tuh kuning. Kalau kuning kan ke warna coklat tua berarti lebih pekat. Ya kan? Berarti kalau lebih pekat, kadar formaldehidnya itu bakal lebih banyak dari si warna kuning atau standar ini. Berarti bisa disimpulkan bahwa kandungan formaldehid bebas di vaksin gentamisin itu lebih besar dari 0,02% yang dipersyaratkan di FI. Jadi kesimpulan itu nanti dicantumin warna sampelnya itu lebih pekat dibandingkan standar dan hasil pengujiannya itu tidak memenuhi syarat atau TMS gitu. Jadi untuk konversinya itu bukan ke angka tapi ke hasil warna yang dihasilin gitu. Soalnya kalau aku pernah kemarin tuh ikut yang formaldehid bebas itu maaf warnanya tuh emang kayak warna air kencing gitu loh. Yellowish gitu kayak kuning jernih, kuning kekuningan nggak kuning pekat gitu. Pokoknya kayak warna air kencing yang agak kuning dikit lah pokoknya. Gitu. Jadi kalau udah warna coklat tua itu udah dipastiin banget itu kadar formaldehid bebasnya itu lebih dari 0,02% gitu. Untuk prosedur pengujiannya nanti bisa dibaca di FI ya. Cuma pengenceran aja sih kayak gitu. Terus dipanasin, terus nanti dilihat warna yang dihasilkan. Ya, itu aja kayaknya teman-teman yang aku bisa sharing. Karena kan banyak banget. Aku juga ngambilnya dari FI aja sih. Sama pengalaman aku pas PKPA di bantu ngejelasin dikit. Oke, makasih Maria atas penjelasannya. Penjelasannya lengkap banget dan gampang banget di ngertiin. Nah, buat teman-teman, dibuka sesi diskusi ya, tapi karena waktunya terbatas, jadi hanya tersedia untuk 2 pertanyaan aja. Kalau dari teman-teman sekiranya yang mau nanya, dipersilahkan ya. Boleh nanti via chat atau open mic. Aku mau nanggepin boleh nggak? Boleh banget, No. Boleh banget. Mar, yang tadi yang soal limbang, Mar. Yang nimbang ya, No? Yang KLB ya? Yang nimbang, tapi lebih ke cara nimbangnya doang sih. Kalau kemarin kan kita juga pernah ditanya kan pas lagi visit ke UC gitu soal nimbang-nimbang gitu. Nah, kalau di sini kan langsung gunakan APD, bersihkan timbangan, nyalakan timbangan, setarakan timbangan. Setarakan timbangan. Kemarin itu aku tadi sinyalku rada
apa sih, rada nggak jelas juga. Mm-mm. Mungkin kali aja ada yang belum tahu nih tarain timbangan gitu, Mah. Tadi udah belum? Udah aku jelasin tapi singkat aja sih. Jadi kayak nimbang Yang anak timbangan aja yang 50 gram sama 100 gram itu. oh, Mm. enggak, yang suruh ngelihat ada air di bolongan bunder-bunder udah belum? Yang Air mata timbangan itu bukan ya? Iya, iya itu. itu Yang itu, mm, Mah, yang harus rata kan timbangan. iya Nah, harus. nah itu apa sih, pakai yang air-air itu. Nah, kemarin tuh nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu soalnya. Takutnya Mm-mm. ada yang nggak tahu juga. Sebenarnya kalau yang itu proses kalibrasi ya, no. Sebenarnya kalau untuk keseharian itu nggak sampai segitunya, karena kalau yang keseharian itu biasanya kalau pagi-pagi yang industri kemarin aku PKPA tuh cukup verifikasi aja. Jadi untuk apa penggunaan apa sih ditimbang anak timbangannya 50 gram sama 100 gram aja gitu. Kalau itu Oh, kayaknya kalibrasi yang per tahun nggak sih? Kan kalau kalibrasi itu per tahun kan? enggak, Yang Mar, yang ini pas nimbang intinya itu harus rata. Itu dilihat ya, ada tetes air gitu di buletan timbangannya. Nah, itu kalau misal masih di luar lingkaran, itu nanti disetarain pakai kaki yang di belakang timbangan itu gitu. iya. Kakinya gitu-gitu. Terus kalau di tempat aku sih kemarin, kalau ini kan 50 100, pakai yang paling kecil sama paling gede sih. Terus ntar ambil 5 titik gitu kan. 1, 2, 3, 4, 5. Ujung tengah. Terus nanti dibikin duplo terus dirata-ratain. Duplo apa triplo ya? Terus dirata-ratain gitu doang sih. Soalnya kemarin yang paling yang enggak itu tuh yang air-air itu. Nggak ada yang tahu lagi. Itu proses kalibrasi kan ya, No ya? Pokoknya Soalnya sebelum nimbang di pagi hari, iya kan? Mau oh, nambahin Benar. Maria Itu sama kalau Eno. itu setara ya kan mungkin bukan ini tambah dari dikalibrasi. Eno ya, soalnya kalau di aku tuh cuma pakai anak timbangan aja yang buat perharinya. Mau Kalau di musik di QC gimana, Za? Sama kan eh, pakai anak timbangan aja kan? Maria mau nambahin dong apa yang dimaksud Eno. Iya, iya, boleh. Jadi mungkin yang dimaksud Eno itu kan kalau yang timbangan yang kamu contohin yang di yang di PPT ini tuh kan memang nggak ada itu loh anak mata timbangan. Jadi kan ada tuh maksudnya Eno tuh di timbangan itu emang terkadang Eno yang bermasalah dalam timbangan itu tuh anak matanya. Jadi harus ada anak mata di dalam lingkaran itu harus pas kan maksudnya? Betul, Kak. Iya, memang kayak gitu. Itu tuh sebenarnya bukan karena masalah itu kalibrasi untuk setahun atau enggak itu bukan. Jadi tuh memang terkadang kita pindahin kegeser aja itu timbangan itu anak mata kadang kegeser gitu. Nah, mungkin emang sebelumnya jadi walaupun misalnya mau udah ditara atau pakai anak timbangan nih kalibrasinya misalnya, tapi ketika si anak mata itu belum dalam lingkarannya dia itu jadi di timbangan nanti ada anak mata di dalam lingkaran kalau dia belum pas itu tetap aja nggak setara jadi nanti bobot timbangannya pasti beda entah kurang apa entah lebih gitu maksudnya si Eno setiap kali ketika nanti kita mau nimbang kita yang dilihat itu anak matanya itu ketika anak mata timbangannya udah di dalam lingkaran baru kita bisa proses tara sesuai dengan timbangannya berapa gitu kan Eno. Ngelek kayaknya. Itu Iya, anak Kak, mata yang betul. di tengah itu kan ya, Kak ya? Iya, anak timbangan Iya, yang iya, di iya, ngerti, itu ngerti. tuh yang Yang, di iya, yang dalam baru pakai. tulisan yang ada berapa miligram gram-gramannya itu. Ya, Itu emang suka kegeser kadang. iya, iya. Ya, Itu kemarin aku makanya yang berarti yang itu sebelum juga setara pakai yang benar. emang bisa kegeser gitu. Bener-bener. Ya, Soalnya kalau yang di R&D itu emang yang biasa aja yang ini loh, yang oh enggak iya, ada ini gitu. Makanya udah ini berarti Mar udah bagus, udah yang cocok. udah stay gitu. Jadinya Iya, nggak pakai yang nggak bakal itu. kegeser selain Ada sih yang dikalibrasi ya. ya itu tambahannya teman-teman Kak tergantung nanti alat timbangannya kayak gimana nanti dijelasin aja kan nggak mungkin kita
buat ngalibrasi Bener. berat. Tapi Iya, kayaknya kalau yang di UIN tuh yang biasa deh, yang kayak gini, yang udah nempel gitu, anak timbangan. agak ribet sih soalnya kalau yang ngeituin anak timbangan. Cuman rata-rata emang kalau di apa di RS atau di PBF juga kadang pakainya kayak gitu, itu yang bikin ngaruh jadinya. Iya, kemarin tuh pas kita keliling gitu, Mar, kayak bener-bener ditanya apa nih yang paling penting dalam timbangan ini gitu. Kayak semuanya tuh udah nih kita sebutin tara, kalibrasi. Ternyata tuh yang itu tuh yang bulatan itu mau kalian Iya, tara, kalibrasi. Kalau misalnya bulatan yang nggak masuk masih itu berarti miring gitu ya. Iya. miring. Nah, bisa jadi nanti hasilnya beda gitu. Iya benar-benar. Kasih banyak tambahannya buat Eno, terus Kamega sama Jihan. Sama-sama Maria, Sama-sama makasih Maria. juga ya Maria. Iya. Keren banget Maria. Sama-sama guys. Kayaknya ngantukin banget ya. Ya udah, ada lagi yang mau nanggapin aja lah ya, jangan nanya. Nambahin aja guys. Ini kita diskusi aja, mau tanya, mau nanggepin, disilahkan aja guys. Nanti aku kirim PPT full-nya ya, masih banyak contoh soal-soalnya. Ada LOD, LOD, terus KLT juga. Buat teman-teman yang kemarin skripsnya ekstrak mah pasti udah jago banget lah ya nge-KLT-in. Udah, itu aja sih yang belum. LOD, KLT, udah. Nanti kalau ada yang punya soal OSCE bisa di-share aja, nanti kita belajar bareng-bareng. Kalau udah boleh minjem laboratoriumnya. Mar, aku mau tanya deh, kalau nggak ada yang mau nanya, moderatornya aja deh yang nanya. Kan Iya, mau nanya kalau sih, aku Kak. lihat dari soal-soal yang Nanya ya apa? udah deh, enggak. Maksudnya Maria udah lebih dalam nih. Dari soal-soal yang udah Maria dapat, itu berarti kebanyakan tentang instrumen sama evaluasinya ya? Iya, betul, Kak. Kebanyakan di case OSCE-nya pembuatan itu, ini aku nemu yang HLB aja, perhitungan HLB sama cara nimbang doang. Karena mungkin kan alat-alatnya juga lebih ribet kali ya, kalau tahapan kan berproses itu agak panjang. Dan itu tuh materialnya tuh untuk kita peragain tuh kan juga lumayan gitu. Agak panjang gitulah, mungkin ribet, makanya cuma yang nentuin HLB atau berapa yang dibutuhin sama yang proses penimbangan aja gitu yang mau dilihat. Kebanyakan tuh hampir mirip sama QC, mungkin nanti lebih detail dibahas pas Eno kali ya. Tuh, yang pengujian-pengujiannya gitu. Oh Lebih iya. ke pengujian spesifikasinya aja sih, baik raw material ataupun finished good produk jadinya gitu. Pokoknya kalau aku amatin tuh dari FI gitu, terus GLP kayak good laboratorium practice-nya kita tuh harus tahu kalau nimbang tuh harus gimana, PD-nya kayak gimana. Itu aja sih sebenarnya. Sama kan kalau OSCE tuh ngeburu waktu ya, waktu dan deg-degan itu pasti mental, kayak pressure kita tuh yang bakal jadi lawan kita juga nanti pas OSCE gitu. Jadi harus sering latihan, kayak ngerti doang nyari di mana, sama udah paham juga kadang tuh belum bisa jadi modal kita gitu loh, harus sering latihan. Ya, mungkin berarti dari sekarang kita harus bikin kayak ringkasan gitu kali. Maria, aku Iya. ada nih soal OSCE, tapi nggak tahu di buku gitu kan. Emang yang R&D kebanyakan kayak suruh menetapkan sistem kromatografi apa yang dipakai, terus nanti metode uji disolusi yang dipakai, terus nanti dikasih kayak lembar-lembar gitu, ada lembar kadar larutan kesetaraan natrium NaCl, nanti kita suruh ngitung tonisitas yang kayak di FI itu yang ada 0,5%, 1%, 2%, 3%, bawahnya 0,16, 0,046 derajat gitu-gitu. Nah, itu suruh ngitung. Terus ada yang pakai nilai E gitu-gitu, banyak banget. Terus ada yang apa namanya? Nanti itu bisa lah ya dibantu dijelasin pas Eno gitu. Aku nggak nyantumin itu karena aku tuh jujur pas PKPA juga industrinya tuh cuma tablet, salep, sama liquid aja. Jadi aku tuh bener-bener nggak ngerti yang steril tuh, aku buta banget. Nanti mungkin dibantu Eno kali. Aku juga nggak ada tahu steril. Aku cuma ini apa? Padat sama cair doang. Ya udah, semoga nggak keluar. Tapi banyak gitu ya soalnya, Mar. Iya. Kalau mungkin yang lain ya, kalau mau itu tuh banyak yang gitu, terus nanti suruh mengencerkan
Iya, HCL gitu-gitu. perancangan Heeh, pengenceran gitu-gitu ya, ada juga. iya, heeh. Udah sih gitu aja. Ntar aku foto deh ke Maria ya. Aku harap Kan tuh Maria yang bikin. aku harap tuh teman-teman nanti pas kita kan belajar bareng, pengen sama-sama lulus, baca-baca aja gitu, cari tahu sebanyak mungkin soal OSCE-nya, nanti pas kita udah di laboratorium, kita sama-sama mecahin tes-tes itu gitu loh, secara realnya gitu, prakteknya kayak gimana, nanti kita bahas bareng gitu pas udah boleh praktek di lab-nya gitu buat belajar. Biar target kita tuh bukan cuma lulus OSCE, tapi benar-benar bisa ya sesuai lah ya profesinya gitu, yang ngerti tentang pengujian atau apa gitu. Makasih ya Eno, nanti boleh di-share aja di grup juga. Oke, kayaknya cukup aja ya aku tutup sesi diskusinya. Soalnya kan waktunya udah makin malam nih. Terus sebelum aku nutup kegiatan hari ini, aku mau izin review dulu sedikit ya dari yang tadi Maria jelasin. Izin ya Mar, nanti kalau misalnya ada yang kurang, minta tolong dilengkapin. Iya Kak. Dari materi R&D ini ada terbagi 2 produk, yaitu produk baru dan produk transfer. Kemudian kalau produk baru itu produk yang belum ada sebelumnya, sedangkan produk transfer itu sudah ada sebelumnya. Jadi kalau bedanya itu untuk produk transfer tidak perlu dilakukan skala lab kalau nggak ada kendala, tapi kalau ada, jadi bisa langsung dilakukan skala pilot. Tapi kalau ada kendala harus dilakukan ulang dari skala lab dulu. Nah, sedangkan produk baru karena datanya belum ada, kita harus mereview dari awal dan melakukan dari skala lab-nya baru melakukan skala pilotnya. Kemudian untuk R&D sendiri dibagi menjadi 2 tim, ada tim formulasi dan tim analytical development. Untuk tim formulasi itu tugasnya itu membuat spesifikasi bahan sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian nanti divalidasi ulang. Untuk tim analytical development biasanya itu memvalidasi metode-metode tahapan yang dipakai untuk produksi. Kemudian untuk blueprint dari OSCE tentang R&D, yaitu ada studi preformulasi yang terdiri dari sifat fisika kimia bahan, spesifikasi produk, formula bahan, kemudian prosedur pembuatan, dan metode analisa. Kemudian ada prosedur pembuatan sesuai dengan CPOB, data yang harus tercantum itu ada lembar permintaan bahan baku, kesiapan jalur penimbangan, lalu kemudian label dari status ruangan, mesin, alat, dan identitas produknya, kemudian ada penimbangan bahan bakunya, lalu kesiapan jalur pengolahan. Kemudian secara umum data yang harus tercantum dalam CPB adalah data kalibrasi, mesin dan peralatan, prosedur pengolahan, catatan pengambilan sampel selama proses pengolahan, untuk hasil akhir dan batas penerimaannya itu harus lebih sama dengan 97% dari jumlah yang terhitung. Kemudian harus ada data lembar hasil pemeriksaan produk, hasil pengolahannya, catatan-catatannya, rekonsiliasi penggunaan bahannya, kemudian yang terakhir itu ada lembar hasil pemeriksaan produk hasil pengemasan primernya. Lalu untuk prosedur evaluasi mutu sesuai CPOB itu harus dilakukan oleh personil yang terkualifikasi dan memiliki data spesifik, kemudian dievaluasi secara IPC dan EPC. Kemudian untuk kemasan itu ada kemasan primer, sekunder, dan kemasan primer dan sekunder. Kemudian untuk label harus mencantumkan zat aktif, sediaan, bentuk, jumlah, kekuatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Lalu untuk penetapan expire date dilakukan berdasarkan hasil uji stabilitas dipercepat. Bila 6 bulan stabil setara dengan shelf life 2 tahun. Jika dalam 2 bulan masih baik-baik aja, maka bisa diperpanjang masa ED-nya. Jika dalam 2 tahun masih baik-baik dan stabil-stabil saja, maka bisa diperpanjang masa kadaluarsanya. Kemudian untuk soal OSCE-nya dari
4 soal yang diberikan sama Maria itu kebanyakan tentang perhitungan dan evaluasi, kemudian tentang instrumen-instrumen. Jadi teman-teman nanti paling nggak harus tahu titik-titik apa aja nih dari masing-masing instrumen atau evaluasi yang harus dijelasin ke penilainya. Kemudian untuk tanggapan dari materi yang dijelasin sama Maria tadi, itu ada tanggapan dari Eno, Mega, dan Jihan tentang penyetaraan timbangan. Jadi kalau misalnya timbangan yang dicontohin sama Maria itu untuk kalibrasinya dengan menggunakan timbangan 50 mg sama 100 gram, nah terus tambahan dari teman-teman yang lain itu untuk penyetaraan timbangan itu bisa dilakukan dengan menyetarakan indikator timbangannya, yaitu dengan menyetarakan mata timbangan ke posisi yang ada di buletannya itu. Nah, gambarnya udah dikirimin di grup ya. Kurang lebihnya itu review dari materi hari ini. Dari Maria ada yang ditambahin lagi nggak? Enggak, Kak, udah cukup. Oke, baik. Terima kasih buat Maria yang udah menjelaskan tentang materi R&D. Terima kasih juga buat teman-teman yang udah hadir. Mohon maaf kalau hari ini ada kendala yang di luar dugaan, jadinya mulainya agak telat ya. Semoga ilmu yang udah disampaikan sama Maria bisa diserap dan diaplikasikan sama teman-teman buat OSCE nanti. Dan semoga bermanfaat juga buat profesi kita ke depannya. Saya selaku panitia mewakili